Reset itu bukan mengaku kalah, tapi berani menang dengan cara berbeda. Pernah nggak kamu bangun tidur tapi masih capek? Bukan karena lelah, tapi seperti semua yang kamu jalanin kehilangan arti. Seolah kamu ngejalanin hidup orang lain, bukan hidupmu sendiri. Kadang yang kita butuhin bukan motivasi baru, tapi halaman kosong. Hidup yang terlalu penuh bisa bikin kita lupa rasanya bernapas lega, kayak meja kerja yang penuh tumpukan kertas, padahal yang kamu butuhin cuma satu lembar. Reset bukan berarti menyerah. Itu semacam momen sadar bahwa pola lama udah nggak relevan buat versi dirimu yang sekarang. Dan justru dari titik kosong itu, kamu bisa mulai menyusun ulang semuanya, dengan lebih waras, lebih jujur, dan nggak sekadar ikut arus. Dampak terbesar reset sebenarnya terletak pada transformasi mental. Ketika kamu berani meninggalkan zona nyaman dan memulai dari titik nol, secara tidak langsung kamu melatih otot psikologismu menjadi lebih kuat. Kamu belajar bahwa kegagalan bukan akhir segalanya, tapi bagian dari proses pembelajaran. Ketakutan akan ketidakpastian perlahan berubah menjadi keberanian menghadapi perubahan. Inilah mengapa orang-orang yang pernah melakukan reset hidup biasanya memiliki ketangguhan emosional yang jauh lebih baik. Mau tahu caranya? Yuk kita bahas. Pertama, hitung ulang aset. Baik fisik maupun non-fisik. Fisik bisa berarti laptop, kendaraan, tabungan, atau non-fisik seperti koneksi, pengalaman, dan mental bertahan. Banyak yang mikir reset berarti mulai dari nol. Padahal kenyataannya, kamu nggak pernah benar-benar nol. Contohnya mungkin kamu pernah kehilangan pekerjaan, hubungan, atau kebiasaan lama, tapi kamu tetap punya sesuatu, pengalaman, pengetahuan, jaringan, bahkan tubuh yang sehat. Misalnya, kamu mungkin nggak punya uang banyak sekarang, tapi kamu punya skill yang bisa diasah ulang. Atau kamu merasa kesepian, tapi sebenarnya punya teman lama yang selama ini cuma jarang kamu hubungi. Dengan menghitung ulang ini, kamu mulai sadar kalau titik nol itu bukan jurang, tapi pondasi. Pondasi yang kuat asal kamu tahu cara pakainya, seperti papan monopoli yang siap kamu bangun lagi dengan strategi baru. Kedua, jeda dengan sengaja. Bukan liburan, bukan kabur, tapi benar-benar berhenti sejenak dari autopilot. Matikan notifikasi, jauhi rutinitas, dan biarkan otakmu bising dengan pertanyaan yang selama ini kamu tutup rapat. Kenapa aku ngelakuin semua ini? Contohnya simpel. Coba ambil satu momen beberapa jam saja, ingat agenda-agenda sebulan terakhir yang kamu lakukan, berapa persen dari itu yang benar-benar kamu pilih sendiri? Di fase ini, rasa nggak nyaman bakal muncul. Tapi justru dari rasa itulah, kamu mulai bisa bedain mana kebiasaan yang kamu pilih, dan mana yang cuma kamu warisi. Kebanyakan orang nggak pernah ambil jeda kayak gini. Mereka terus gerak, tapi tanpa arah. Sibuk, tapi bukan berarti hidup. Dan lama-lama, mereka jadi ahli dalam rutinitas yang nggak mereka mengerti, tapi terlalu takut buat berhenti. Ketiga, hidup minimalis dan stop penghambat. Setelah kamu mulai reset, saatnya cek apa yang benar-benar kamu butuhin dan apa yang cuma jadi beban. Hidup minimalis bukan cuma soal barang, tapi juga soal pikiran, waktu, dan energi. Dari segi finansial, potong pengeluaran tidak penting seperti nongkrong, subscription yang tidak perlu. Dari segi mental, unfollow akun toksik media sosial yang bikin insecure. Juga dari lingkungan, jauhi orang-orang pesimis. Kamu bisa mulai berhenti ngejar ekspektasi orang lain, atau bilang, tidak, pada hal-hal yang cuma bikin kamu stres tanpa hasil nyata. Bayangin hidup kamu kayak tas ransel yang kamu bawa jauh, semakin ringan, semakin cepat langkahmu. Kalau kamu terus bawa beban gak perlu, bukan cuma capek secara fisik tapi juga mental. Dan itu bikin resetmu sia-sia karena energi terserap buat hal yang gak penting. Bawa saja hal yang penting, percuma susah-susah mengosongkan kalau yang mau kamu isi juga cuma tetap jadi beban. Keempat, bikin rencana darurat 30-60-90 hari. Jangan langsung mikir jauh-jauh dulu, karena terlalu banyak tujuan bisa bikin kamu bingung dan stuck. Anggap aja ini kayak petunjuk GPS yang ngasih arahan bertahap, bukan langsung, tiba-tiba sampai tujuan. Di 30 hari pertama, fokus ke hal-hal kecil yang bisa kamu kontrol, kayak bangun jam yang sama setiap hari atau mulai catat hal-hal positif. Setelah itu,
Di 60 hari, mulai susun kebiasaan baru yang lebih besar, misalnya belajar skill baru atau perbaiki hubungan. Terakhir, di 90 hari, kamu evaluasi, sesuaikan, dan siap melangkah lebih jauh. Dengan rencana ini, kamu punya pijakan konkret yang bikin reset gak cuma jadi angan, tapi langkah nyata yang bisa kamu jalani. Ini penting karena otak kita sebenarnya butuh struktur jelas buat tetap fokus dan termotivasi. Tanpa rencana yang terukur, niat baik seringkali cuma jadi angan-angan yang mudah pudar. Kelima, ambil aksi 1%. Ambil action setiap hari, sekecil apapun. Gak usah tunggu semangat besar atau kondisi sempurna, karena yang penting adalah gerak terus-menerus walau kecil atau pelan. Masalahnya, kadang rasa malas, takut gagal, atau overthinking jadi penghalang terbesar buat mulai bergerak. Solusinya? Sederhana, pecah target jadi langkah super kecil yang gampang dilakukan, misalnya cuma buka buku 1 halaman atau berjalan 5 menit. Dengan terus bergerak, kamu ngasih sinyal ke otak bahwa kamu serius mau berubah, dan otak akan mulai mendukung dengan energi dan fokus yang lebih baik. Kalau kamu konsisten selama 7 hari, kamu bakal mulai ngerasain otak lebih jernih dan mood lebih stabil. Setelah 30 hari, energi dan rasa percaya diri mulai tumbuh, bikin kamu makin semangat untuk terus maju. Reset bekerja seperti katalis perubahan dengan memutus rantai kebiasaan otomatis yang selama ini mengendalikan hidupmu. Misalnya, ketika kamu reset karir, kamu tidak sekadar pindah pekerjaan, tapi merancang ulang seluruh pendekatanmu terhadap dunia profesional. Kamu mulai bertanya, apa yang benar-benar aku kuasai dan cintai? Bukan sekadar, bagaimana bisa bertahan di pekerjaan ini? Perubahan fundamental inilah yang akhirnya membawamu pada pekerjaan yang tidak hanya menghasilkan uang, tapi juga makna. Kita bisa stuck bertahun-tahun di rutinitas yang bikin mati rasa, cuma karena udah nyaman, atau nggak mau ribet mulai dari nol. Padahal, nol itu bukan musuh. Justru di situ letak kontrol penuh kita. Di titik nol, nggak ada ekspektasi dari masa lalu yang nempel. Kamu bisa nulis ulang definisi suksesmu, versimu sendiri, tanpa bayang-bayang standar orang lain. Reset hidup itu bukan soal mulai dari nol tanpa bekal, tapi soal sadar dan pilih ulang arah dengan cara yang lebih cerdas. Dari jeda yang sengaja kamu ambil, sampai menghitung ulang aset yang sebenarnya sudah kamu miliki, lalu menyusun rencana bertahap yang realistis, hidup minimalis untuk bebaskan energi, dan action harian yang konsisten, semua langkah itu nyambung dan saling menguatkan. Ingat, setiap perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang kamu pilih untuk diulang terus-menerus. Jadi, jangan tunggu waktu, sempurna, atau motivasi yang tiba-tiba datang. Mulailah dari sekarang, dari hal-hal kecil yang kamu bisa kontrol, dan biarkan proses reset ini jadi fondasi baru buat versi kamu yang lebih jujur dan kuat.